Baiklah, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Febriani Manurung dengan NIM C0E021043. Di sini saya ingin memaparkan materi dengan berjudul penganggaran sektor publik. Langsung saja materi yang akan dipaparkan, yaitu yang pertama, konsep dan pengertian penganggaran sektor publik, pengertian penganggaran sektor publik, pentingnya anggaran sektor publik, fungsi anggaran sektor publik, jenis anggaran sektor publik, prinsip anggaran sektor publik, proses penyusunan anggaran sektor publik, tahap pelaporan dan evaluasi anggaran. Materi yang pertama yaitu konsep dan pengertian penganggaran sektor publik. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi 3, di mana yang pertama aspek perencanaan, kedua aspek pengendalian, dan yang ketiga aspek akuntabilitas publik. Materi yang kedua yaitu pengertian penganggaran sektor publik. Anggaran sektor publik adalah alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial dan menjamin kesinambungan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran sektor publik memuat berbagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Pembentukan anggaran sektor publik kerap kali melibatkan unsur politik dan sejenisnya. Secara singkat, dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu perencanaan finansial yang menyatakan yang pertama, beberapa biaya atas rencana yang dibuat, kedua, berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut atau pendapatan. Materi ketiga yaitu pentingnya anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik penting bagi pemerintahan karena anggaran merupakan arahan pembangunan sosial ekonomi, membangun kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup orang banyak. Anggaran banyak diperlakukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya dan pilihan. Dapat juga dipergunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini, anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga publik yang ada. Materi yang keempat yaitu fungsi anggaran sektor publik. Mardiasmo 2009 mengidentifikasi beberapa fungsi anggaran dan manajemen sektor publik sebagai berikut. Yang pertama, anggaran sebagai alat perencana, kedua, anggaran sebagai alat pengendalian, tiga, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal, keempat, anggaran sebagai alat politik, lima, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi, 6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja, 7. Anggaran sebagai alat komunikasi, 8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Materi yang kelima yaitu jenis anggaran sektor publik. Pada dasarnya terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik. Secara garis besar, terdapat dua pendekatan utama yang memiliki pertama, anggaran operasional. Anggaran ini digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin, yaitu belanja yang manfaatnya hanya untuk 1 tahun anggaran saja dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Kedua, anggaran modal. Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktivitas tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Materi yang keenam yaitu prinsip anggaran sektor publik. Mengingat begitu pentingnya peranan dan fungsi anggaran, diperlukan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi organisasi publik atau pemerintah dalam penyusunannya. Beberapa prinsip tersebut yaitu yang pertama, otoritas oleh legislatif, kedua, komprehensif atau menyeluruh,
3. Keutuhan anggaran. 4. No discretionary appropriation. 5. Periodik. 6. Akurat. 7. Jelas. Dan 8. Transparan. Yang ketujuh, proses penyusunan anggaran sektor publik. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran. Proses penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan. Yang pertama, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintahan. 2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. 3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. 4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR atau DPRD dan masyarakat luas. 8. Tahap pelaporan dan evaluasi anggaran. Siklus anggaran meliputi 4 tahap yang terdiri atas yang pertama, tahap persiapan anggaran. 2. Tahap ratifikasi. 3. Tahap implementasi. 4. Tahap pelaporan dan evaluasi. Sekian hasil pemaparan untuk kali ini. Jika ada saran dan kritik, saya terima. Jika ada salah tutur perkataan, saya meminta maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.